teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya teman-teman. Terima kasih yang telah hadir pada pembicaraan saya hari ini. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu sebelumnya teman-teman. Ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal jangan terlalu sayang, nanti disakitin lagi ya kan? Bahaya tuh teman-teman. Tapi saya cuma memperkenalkan diri doang kok teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Joan Dulfisya Fitri. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Ya, teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang topik yang akan saya bawakan kali ini, teman-teman, saya akan bertanya dulu nih kepada teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih aplikasi yang sedang populer maksudnya? Ya, sedang populer khususnya di kalangan remaja seperti teman-teman ini, ya. Ada yang tahu? Ya, benar sekali, TikTok. Ya, ketika kita membuka aplikasi tersebut pasti tuh lupa waktu, teman-teman. Bener nggak sih? Ya, makanya saya akan membahasnya kali ini. Ada apa sih dengan TikTok? Apa aja sih di dalamnya? Kenapa gitu dengan TikTok ya? Makanya ada berhubungan dengan topik yang akan saya bawakan hari ini yang berjudul Cerdas dalam Bermedia Sosial, TikTok yang terjadi pada remaja. Nah, karena kali ini saya akan membahas tentang popularitas TikTok sebagai platform media sosial yang digunakan oleh remaja. Nah, selain itu juga saya akan menjelaskan betapa pentingnya menggunakan media sosial TikTok secara bijaksana, teman-teman. Ya, seperti yang kita tahu, TikTok menjadi satu-satunya platform media sosial yang mampu menarik perhatian jutaan pengguna dalam waktu singkat. Hal ini membuat platform ini sangat diminati oleh kebanyakan remaja yang menginginkan konten baru dan menarik, teman-teman. Namun ya teman-teman, kita harus mewaspadai nih potensi dampak negatif dari konten yang tidak pantas diposting di TikTok, khusus bagi remaja yang merupakan pengguna utama platform ini. Sebaiknya untuk orang tua bisa memantau dan membatasi penggunaan TikTok dengan bijak pada remaja, pada anak-anaknya ya, terutama ya teman-teman. Nah, teman-teman juga harus bisa nih mengatur berapa lama teman-teman menghabiskan waktu di TikTok. Menghabiskan terlalu banyak waktu di TikTok dapat membuat teman-teman kecanduan dan bahkan menyita waktu yang seharusnya kita habiskan untuk hal-hal yang lebih produktif. Ya. Dan kecanduan TikTok ini bisa muncul ketika teman-teman mau tidak mau menghabiskan banyak waktu di platform tersebut. Salah satu tips nih dari saya yang dapat membantu teman-teman dalam membatasi jumlah waktu yang teman-teman habiskan setiap hari, yaitu dengan menyisihkan waktu setiap hari dapat menghindari kebiasaan yang tidak produktif. Misalnya teman-teman mengatur waktunya 30 menit atau 1 jam per hari untuk menggunakan TikTok. Nah, ketika sudah mencapai batas waktu itu, teman-teman harus berhenti mengakses aplikasi tersebut. Dan selain itu ada banyak cara yang bisa teman-teman terapkan untuk membantu mengatur waktu menggunakan TikTok. Nah, salah satu cara yang lainnya yaitu bisa juga teman-teman coba dengan membuat jadwal harian yang mencantumkan waktu-waktu tertentu untuk menggunakan TikTok, teman-teman. Ya, misalnya kita bisa mengatur untuk menggunakan TikTok di pagi hari sebelum memulai pekerjaan utama teman-teman, atau menggunakannya sebagai hadiah setelah menyelesaikan tugas penting nih, teman-teman. Nah, tentu saja nih teman-teman, konten-konten yang ada di TikTok bisa menarik dan sulit bagi kita untuk berhenti menonton ya, seperti saya sudah bilang tadi. Dan juga teman-teman harus bisa nih jauhi konten yang mendorong tindakan berbahaya atau dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ya, teman-teman harus bisa menjauhi konten berbahaya dan ilegal. Teman-teman akan lebih mampu melindungi diri sendiri dan orang lain. Nah, sebagai remaja, teman-teman penting untuk terus mengembangkan keterampilan dan kreativitas dengan
membuat konten yang bermanfaat dan menghibur. Ya, selanjutnya teman-teman, saya akan membahas pentingnya menghormati privasi dan hak orang lain saat menggunakan jejaring sosial. TikTok memang sudah populer di kalangan remaja, ya khususnya remaja nih, pasti banget tahu banget TikTok tuh ya. Namun sebagai pengguna TikTok, kita harus menjaga nih etika dan menghormati orang lain. Ada beberapa poin penting yang harus teman-teman perhatikan nih. Yang pertama, yaitu menghindari merekam atau mengunggah video orang lain tanpa seizin mereka, teman-teman. Yang kedua, yaitu menghormati hak cipta dan menghindari penggunaan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Saat menggunakan TikTok, kita harus memastikan nih teman-teman bahwa konten yang udah teman-teman unggah adalah buatan sendiri atau memiliki izin dari pemiliknya. Nah, teman-teman juga harus menghormati privasi orang lain dan tidak merekam video tanpa izin mereka. Ketika ingin membuat video bersama teman ataupun orang lain, pastikan untuk mendapat izin terlebih dahulu ya teman-teman. Dan juga menggunakan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin dapat membuat masalah hukum dan bahkan merugikan orang lain, teman-teman. Nah, yang kita tahu, remaja dan dapat digunakan remaja dalam menggunakan platform ini yaitu untuk menyebarkan pesan-pesan inspiratif, membawa kegembiraan dan bahkan mengajarkan orang lain. Namun menggunakan TikTok dengan bijak juga memerlukan manajemen waktu yang baik, teman-teman. Dan saya pun berharap remaja harus bisa menjaga privasi dan keamanannya saat menggunakan TikTok. Yang lebih penting adalah fokus pada kualitas konten yang dihasilkan dan bagaimana dampak positif dapat dicapai melalui platform ini. Jadi, mari kita gunakan TikTok dengan bijaksana, teman-teman, dan menjadi remaja yang cerdas dalam bermedia sosial. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya teman-teman yang udah mendengarkan apa yang sudah saya bicarakan. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi, teman-teman.